pihak. Sebenarnya saya tadi pagi komunikasi dengan ketua. Saya sudah coba komunikasikan dengan ketua, cuman chat saya yang terakhir tidak dibaca lagi. Saya masih ada komunikasi, sudah ada komunikasi dengan ketua hadir sore ini. Cuman saya nggak tahu sebabnya kenapa, apakah berhalangan ataukah seperti apa. Tapi kalau saya pikir yang disampaikan Bang Yopi tadi dijalankan, pertemuan itu akan terjadi dengan sendirinya nanti. Mereka juga pasti akan berpikir kok bisa sampai keluar terjadi seperti ini, kan mereka pasti ingin bertanya-tanya juga. Nah, disitulah kita paling bisa duduk bareng. Begini, kita mengumpulkan orang ini kan nggak suka-suka kita nih, nggak bisa seenak kita, karena masing-masing dari kita punya waktu dan urusan masing-masing. Kita mungkin menurut saya hari Senin bisa, tapi yang lain nggak bisa. Mungkin yang lain bisa hari Rabu, kebetulan saya nggak bisa. Sama seperti Pak Harefa, saya komunikasi dengan beliau. Kebetulan beliau baru pulang dari Padang. Saya telepon hari Senin atau hari Selasa itu beliau masih di Padang. Dan saya tanyakan kapan pulang, dia bilang insya Allah hari Kamis saya sudah di Depok. Kamis malam katanya. Makanya terjadi pertemuan ini hari Jumat. Kalau besokannya kita bikin rapat, Pak Arefa bisa datang nggak? Bisa katanya. Makanya saya sampaikan kepada, maksudnya gini, biar nggak saya sendiri gitu loh, bahwa sebenarnya PWD ini banyak loh orang, cuman karena kesibukan itu saya berpikir untuk menentukan waktu kalau bisa disepakati lah, ada opsi-opsi untuk memilih waktu yang mayoritas teman-teman ini bisa hadir. Dicek lah di Japri masing-masing, kalau mau rapat hari apa bisa nih waktu lu, putar-putar semua di chat di Japri ya. Jadi ya kita juga harus komitmen dengan yang sudah kita sepakati gitu. Tapi kita di chat, saya di chat nih hari Senin bisa misalnya, saya bilang hari Senin gua ada waktu nih, ternyata ada urusan yang lain lagi. Urusan yang lain itu suruh nunggu dulu, kalau saya menghargai teman-teman kan gitu. Itu aja mungkin tadi saya coba koordinasi yang disampaikan sama Christine, nanti di follow up. Mungkin maksudnya tidak surat ya, tapi bisa undangan via lain. Kalau surat ini kesannya kayak gimana banget gitu, kayak jadul banget gitu, kayak tahun 45 gitu, ngirim surat udah pakai email masih gitu. Kita ajak untuk duduk bareng, karena di sini konteksnya kan kita nggak mau bikin PWD tadi nggak mau, jadi tetap harus menghadirkan mereka. Tetap kita harus tahu seperti apa sih maunya mereka. Ya, kita kan pengen perbaiki nih, jadi harus duduk bareng. Kalau upaya kita nggak bisa, jadi mungkin dari Bapak Pengawas bisa memberikan surat resminya untuk pemanggilan tersebut. Benar nggak kira-kira? Itu sih paling saran aku kayak gitu. Masalahnya kan ada juga oknum-oknum yang memang tidak mau berbagi, ini jadi masalah. Tetapi saya yakin teman-teman di sini bisa lah mengatasi itu semua. Karena memang ini masalah internal kita, keluarga besar kita BWD, jangan sampai masalah ini pun kemana-mana. Gitu. Harapan saya sih ya cukup selesai sampai di sini, duduk manis di sini, selesai di sini. Jangan masalah ini melebar sampai ke teman-teman media yang lain, organisasi yang lain, nggak perlu lah mereka tahu. Gitu. Jadi balik lagi saya minta kepada KSB untuk bisa menyelesaikan dengan kepala dingin, dipanggil duduk manis yuk, maunya gimana, ke depannya gimana. Kalau memang butuh nanti dewan pengawas kita ya nggak apa-apa, kita akan bantu. Tuh, karena kita juga mempunyai keinginan yang sama untuk bagaimana PWD ini bisa bangkit kembali. Saya pikir itu. Dengan adanya pertemuan ini, saya rasa kita bisa bertukar informasi dan juga bertukar pengalaman demi kebaikan
organisasi PWD ke depan. Saya percaya kita yang hadir semuanya, walaupun saya belum begitu ini semuanya ya, tapi saya percaya bahwa kita adalah tergabung dalam sebuah organisasi yang tepat dalam politik kegiatan ini. Jadi saya benar juga pertemuan ini ada sebuah hasil yang sangat positif, dan juga saya mohon kepada diri saya sendiri juga akan saya lakukan, dan juga untuk kita semua untuk perbaikan-perbaikan. Ada sedikit mungkin penjelasan. Awal berdirinya PWD ini dulu hanya semata-mata untuk kemaslahatan anggota. Seperti yang dibilang Pak Yogi tadi, enggak semuanya itu teman-teman wartawan itu mandiri secara ekonomi. Nah, kenapa enggak dengan PWD yang dibentuk ini semua bisa terbantu sedikit? Kita enggak menutup mata harus membantu sepenuhnya, tidak. Itulah dulu awalnya PWD. Jadi untuk membantu teman-teman wartawan membuka akses kepada pihak-pihak yang memang berhubungan dengan tugas-tugas jurnalistik. Itu yang pertama. Jadi kalau itu nanti sudah terbuka, tentu sudah banyak yang dikenal oleh pihak-pihak yang bersinggungan, yang berhubungan dengan tugas-tugas jurnalistik yang akan dilakukan teman-teman. Itu pada dasarnya. Jadi kembali ke yang disampaikan Pak Yogi, itu saya setuju tadi. Apapun persoalan di sini ya nggak usah disebarluaskan di luar, cukup di kita saja yang kedepannya bisa kita benahin. Karena sayang dulu PWD ini sempat berkibar seperti tadi yang disampaikan terkait kue gitu ya. Dulu itu kue itu datang sendiri loh PWD, dianterin kuenya. Anggota PWD berapa? Sekian. Itu kuenya dianterin tuh. Jadi ini tantangan sebenarnya, bagaimana kondisi seperti itu bisa kembali diulang, bahkan jika perlu dibikin hat-trick lah. Para pihak ini bisa datang ke PWD karena memang merasa membutuhkan PWD. Oh, PWD ini saya terbantu, dengan adanya PWD saya bisa berimprovisasi. Jadi saya berpikir terkait dengan kue tadi, kalau bisa ya memang harus ada pengurus yang kuat ya, yang kuat didukung oleh anggota. Omong kosong itu kalau pengurus bisa kuat kalau nggak didukung anggota. Jadi tadi saya sampaikan keputusan tertinggi yang berada di tangan anggota, bukan di tangan pengurus sebenarnya. Pengurus ini hanya perpanjangan tangan untuk menjalankan tugas-tugas yang membutuhkan waktu keputusan yang cepat, strategis gitu ya. Tapi itu pun harusnya dikembalikan kepada anggota pada saat nanti pertanggungjawaban pengurus. Jadi saya pikir untuk acara hari ini tadi seperti yang kembali lagi disampaikan sekretaris, karena jumlah saat ini ada berapa ya? 14 tambah partner jadinya 13 ya. Hanya 13 orang, sementara informasi dari sekretaris itu ada sekitar 22 anggota. Saya pikir tidak pas ya kalau untuk mengambil keputusan. Mungkin seperti yang saya sampaikan di awal tadi aja, kita bisa sampaikan atau ngobrol-ngobrol yang menjadi fokus kita ke depan. Satu, yang kedua
nanti diusahakan lagi pada saat rapat berikutnya lebih banyaklah teman-teman yang datang. Kalau memang ada yang mau diputuskan, itu minimal memenuhi quorum anggota. Jangan kita sebagai pengurus terus semena-mena terhadap anggota, karena kalau kita tentukan sekarang, kedepannya juga akan seperti itu. Anggota, jangan melihat anggota sebagai objek saja. Mereka itu subjek anggota ini, bukan objek. Kedaulatan tertinggi di tangan anggota. Jadi usahakanlah anggota itu datang yang memenuhi quorum. Jumlah anggota PWD yang sah berapa, usahakan nanti beberapa datang untuk mengambil satu keputusan. Baru itu tadi yang saya sampaikan, kalau mau pengurus kuat atau ketua atau sekretaris atau tim misalnya akan membentuk tim kuat, itu harus didukung oleh mayoritas anggota. Jadi biar seperti apapun anggota kan nggak hanya memikirkan PWD nanti ke depannya, mereka harus memikirkan keluarga, untuk yang sudah berkeluarga, memikirkan dirinya yang masih bujangan. Nah itu kita juga harus melihat keterbatasan anggota. Mungkin kedepannya dalam 2-3 hari ke depan, apa yang kita rancang hari ini biar nggak sia-sia nih, yang kita minum, yang kita makan adalah yang kita akan putuskan di pertemuan berikutnya. Kira-kira apa nanti kita bahas, kita catat, sekretaris untuk bisa catat di pertemuan berikutnya. Diusahakan nanti semakin banyak yang datang, hanya sekedar untuk mengesahkan ataupun ada masukan-masukan baru yang lain. Jadi itu saja. Nanti untuk penyediaan kantor sekretariat itu terlambat juga. Banyak tempat yang sebenarnya bisa kita sewa, cuman kendalanya nanti pendanaannya seperti apa. Kita ada loh pengawas ya, John Sagala namanya. Dulu dia termasuk salah satu kontraktor yang besar di Kota Depok. Tapi melihat kondisi sekarang, bahkan saya sendiri kalau menyampaikan ke dia malu juga. Mungkin dia akan kasih, nih buat kalian kantor sekretariat, tapi bukan seperti itu caranya. Jadi kita harus tunjukkan juga bahwa PWD ini solid, dan pemberi kue itu pun nanti akan berpikir, kok solid PWD ya. Itu nanti yang akan menciptakan kualitas PWD ini bagus. Bukan hanya sekedar organisasi profesi yang abal-abal gitu ya, kesana kesini hanya mengandalkan, mohon maaf, proposal atau segala macam. Boleh kita jalankan proposal, tapi pas waktunya, misalnya kita bikin santunan anak yatim, kita hanya sebenarnya menjalankan tugas kemanusiaan kita saja. Kita melakukan santunan anak yatim, tugas sosial, tapi jangan juga pendanaan dari kantong kita kan gitu. Banyak kok dermawan-dermawan di luar yang ingin memberikan bantuan kepada anak yatim, tapi nggak tahu ke siapa nih gua kasih. Kebetulan PWD mau bikin itu, lewat PWD lah. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi nggak mungkin kita orang-orang seperti ini datang melihat PWD kalau kita juga tidak menunjukkan eksistensi kita yang solid. Itu saja. Nanti bisa disambung kembali apa yang mau diputuskan. Silakan, saya waktu dan tempat saya kembalikan kepada Pak